lanes, I've been driving this train. Wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya pagi ini? Salam sehat selalu dari Power Kita Simple and Easy Life. Kali ini kita bertemu kembali dengan pembelajaran kelas 6, tema 8, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4. Muatan yang kita akan bahas adalah pembelajaran IPS, PPKN, dan Bahasa Indonesia. Anak-anak, sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Semoga dengan berdoa nanti kalian bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk masa depan kalian. Berdoa mulai. Selesai. Baik anak-anak, kita mulai. Silahkan konsentrasi. Siapkan catatannya. Jika ada hal-hal yang penting, video ini bisa kalian pause. Bisa juga kalian catat hal-hal yang penting tersebut. Dan jika ada hal-hal yang kurang mengerti, kurang dipahami, silahkan ditanyakan. Mari kita mulai. Jadi, tujuan pembelajaran kali ini, kita akan belajar mengidentifikasi karakteristik geografis kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik, dan wilayah ASEAN. Termasuk geografinya ya. Kemudian, yang kedua, menyajikan hasil analisis pelaksanaan kewajiban hak dan tanggung jawab. Kemudian yang ketiga, memperkirakan dan menyampaikan kemungkinan informasi yang diperoleh berdasarkan membaca judul. Jadi ini BS, PKN, dan Bahasa Indonesia. Baiklah anak-anak, mari kita cermati satu persatu materi pembelajaran yang aku sampaikan. Anak-anak, yang pertama kita ambil adalah Bahasa Indonesia. Kita akan memperkirakan dan menyampaikan informasi judul teks tentang kawasan Asia Tenggara. Jadi judulnya adalah kawasan Asia Tenggara. Perkiraan informasi penting yang akan kita dapatkan dari bacaan tersebut adalah letak Asia Tenggara, kemudian keadaan alam Asia Tenggara, karakteristik geografis wilayah Asia Tenggara, negara-negara di Asia Tenggara, dan iklim di wilayah Asia Tenggara. Apakah masih ada lagi? Kemungkinan pasti ya. Baik, anak-anak lanjut. Nah, ini adalah fakta tentang Asia Tenggara. Nah, ini adalah negara-negara di Asia Tenggara. Di Asia Tenggara itu berdiri di organisasi yang bernama ASEAN, yang didirikan tanggal 8 Agustus 1967 di Thailand, Bangkok. ASEAN bertujuan menjalin kerjasama antar negara Asia Tenggara. Organisasi ini diprakarsai atau dipelopori oleh 5 negara Asia Tenggara, yaitu Menteri Luar Negeri Indonesia Bapak Adam Malik, Menteri Luar Negeri Malaysia Bapak Tun Abdul Razak, kemudian yang dari Thailand Bapak Tanat Koman, dari Singapura S. Rajaratnam, dan dari Filipina adalah Narcisco Ramos. Mereka menandatangani deklarasi pendirian ASEAN. Deklarasi itu bernama Deklarasi Bangkok ya. Ini Bapak Guru ralat sedikit anak-anak ya, yang betul bukan Narcisco Ramos tapi Narcisco Ramos ya. Oke. Anak-anak, negara-negara di samping negara-negara 10 negara yang ikut organisasi ASEAN tersebut, masih ada negara-negara tetangga kita di sekitar Indonesia. Negara-negara yang berada di sekitar Indonesia atau di kawasan Asia Tenggara itu biasa disebut dengan negara tetangga kita. Nah, di samping ke-10 tersebut masih ada Brunei Darussalam, itu masuk ke negara Asia Tenggara. Kemudian Indonesia, Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam, Malaysia, Singapura itu masuk ke organisasi Asia Tenggara ASEAN, tetapi Timor Leste, kemudian Papua Nugini, dan Australia yang juga merupakan tetangga kita tidak masuk di organisasi ASEAN. Jadi negara tetangga kita yang tidak masuk organisasi ASEAN, walaupun dalam satu kawasan masih tetangga kita, adalah Timor Leste, Papua Nugini, dan Australia ya. Kita lanjutkan. Nah, sekarang kita akan membandingkan informasi penting dari teks sebelum membaca teks atau ketika hanya membaca judulnya saja dan setelah membaca teks.
Ternyata jika kita bandingkan antara sebelum dan setelah membaca teks, hasilnya keduanya adalah sama. Di antaranya letak Asia Tenggara, keadaan alam Asia Tenggara, karakteristik geografis wilayah Asia Tenggara, negara-negara di Asia Tenggara, dan iklim di Asia Tenggara. Mirip, sama persis bahkan ya. Anak-anak kemudian di Asia Tenggara itu ada kerjasama di berbagai bidang. Dulu beberapa pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang kerjasama ASEAN di bidang pendidikan dan sosial. Sekarang kerjasama ASEAN itu ada juga yang ada di bidang ekonomi, diantaranya adalah pembukaan pusat promosi ASEAN, penyediaan cadangan pangan, penyelenggaraan proyek industri, kawasan bebas, perdagangan bebas, dan kooperasi ASEAN. Sedangkan di bidang politik, kerjasamanya adalah Defense Ministers Meeting, pengiriman duta dan konsulat, perjanjian ekstradisi ASEAN, perjanjian kawasan bebas nuklir, dan perjanjian kawasan damai bebas dan netral atau ZOFAN. Anak-anak, kita lanjutkan. Kita rinci sedikit tentang penyelenggaraan proyek industri bersama di ASEAN. Ada ASEAN Aceh Fertilizer Project, yaitu pendirian pabrik pupuk urea di Aceh, Indonesia. Ada juga ASEAN Urea Project, pabrik pupuk urea di Malaysia. Kemudian ASEAN Copper Fabrication Project atau pabrik tembaga di Filipina. Kemudian ASEAN Vaccine Project, pabrik vaksin di Singapura. Dan Rock Salt Soda Ash Project atau pabrik abu soda di Thailand. Itu adalah proyek industri bersama negara-negara Asia Tenggara. Nah, lebih lanjut hari ini kita akan mempelajari 3 negara lebih detail, yaitu Singapura, Thailand, dan Vietnam. Negaranya namanya adalah Singapura, luasnya itu bisa kalian baca. Kelompok etnisnya seperti itu, bahasanya itu, agamanya itu, lagu kebangsaan, pemerintahan, kepala negara, kepala pemerintahan, dan mata uang. Nah, ini adalah informasi penting dari Singapura. Silahkan dicermati kembali lebih detail ya. Oke, nah kemudian kondisi alam Singapura. Hampir semua wilayahnya berupa dataran rendah. Suhu udara di Singapura rata-rata 26 derajat Celcius. Negara kepulauan yang memiliki 63 pulau kecil, terletak 137 km di utara Khatulistiwa. Ya. Kemudian fakta menariknya, Singapura itu memiliki cagar alam terkenal namanya Bukit Timah Nature Reserve. Kemudian memiliki taman botani terkenal namanya Singapore Botanic Garden. Hampir semua wilayahnya berupa dataran rendah. Singapura menjadi salah satu negara paling bersih di dunia. Mari kita pelajari kenapa begitu. Ya. Kenapa Singapura menjadi negara terbersih di dunia? Karena kedisiplinan masyarakat Singapura dalam menjaga kebersihan, kesadaran akan pentingnya kebersihan lingkungan, membuat peraturan yang ketat demi kenyamanan dan kebersihan negara, memberikan sanksi yang tegas bagi siapa saja yang melanggar peraturan. Nah, kerjasama tersebut, hasil Singapura menjadi negara bersih tersebut karena adanya kerjasama antara pemerintah dan warga negaranya yang baik. Jadi pemerintah membuat peraturan, warga negaranya mematuhi peraturan tersebut dengan baik. Itu namanya kerjasama yang baik. Nah, anak-anak, mencontoh yang baik itu adalah bagus. Jadi bangsa Indonesia pasti bisa sebagai negara bersih seperti Singapura jika kita memiliki aturan yang ketat, kedisiplinan, dan kepedulian penduduk terhadap lingkungannya. Jadi ada aturan dari pemerintah, kemudian penduduknya atau masyarakatnya mematuhinya dengan baik, dengan ikhlas, dengan tulus, ya, tidak terpaksa. Oke, nah lebih kecil lagi skalanya. Nah, agar negara kita bisa seperti Singapura, sebagai anggota keluarga, kita berkewajiban mendengarkan nasihat orang tua, menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan rumah,
menanam dan merawat tanaman di rumah, bekerja sama dengan antara anggota keluarga, membuang sampah pada tempatnya. Nah, kalau sebagai masyarakat, kita juga mempunyai kewajiban tidak membuang sampah sembarangan, menanam dan merawat tanaman, membersihkan saluran air, menutup bak mandi, menyiram dan membersihkan toilet setelah digunakan. Oke, baik anak-anak, mari kita lanjut. Nah, setelah Singapura, kita belajar negara Thailand. Ini adalah negara Thailand, peta negara Thailand yang beribu kotakan Bangkok. Ya. Nah, anak-anak, kondisi geografis Thailand itu dibagi menjadi wilayah, ada rendah, pegunungan, pegunungan kapur, dan tanah genting kera. Di bagian utara ada pegunungan, ada pohon jati, kemudian ada juga datar rendah. Sungai utamanya adalah Sungai Chao Phraya, Sungai Chi, Sungai Mun. Iklimnya tropis. Datar rendah berada di tengah, dialiri Sungai Chao Phraya yang mengalir ke Teluk Thailand. Daerah ini merupakan daerah subur. Daerah pegunungan berada di utara dan barat. Gunung tertinggi namanya adalah Gunung Doi Tanon. Pegunungan kapur berada di bagian timur, disebut Pegunungan Plateau. Tanah genting kera yang memanjang semenanjung Thailand berada di bagian selatan. Oke, nah informasi penting dari Thailand, memiliki 4 wilayah geografis. Pegunungan utara ditumbuhi pohon jati, beriklim tropis. Sungai yang terkenal adalah Sungai Chao Phraya dan Sungai Chi, Sungai Mun sebagai sungai utama untuk pertanian. Oke, sekarang kita ke sebelahnya, ke negara Vietnam. Ya, seperti apa faktanya? Nah, itu guys, silahkan cermati. Itu ibu kotanya, luas wilayahnya, etnisnya, agamanya, pemerintahannya, ya, kepala negaranya, kepala pemerintahannya, mata uang, dan batas negara ada di sana. Ya, ini adalah peta dari negara Vietnam yang beribu kota di Hanoi. Anak-anak, kita lanjut. Nah, informasi penting dari Vietnam, wilayahnya kurang lebih seperti itu, 331.210 km persegi, terdiri atas bukit-bukit, gunung-gunung berhutan, serta sedikit dataran rendah. Memiliki Gunung Ngoc Linh dan Gunung Chu Yang Sin, Sungai Mekong dan Sungai Sangka menjadi sungai utama. Oke. Nah, perbandingan pentingnya, kalau antara Thailand dan Vietnam itu sama-sama anggota ASEAN, terletak dalam satu kawasan sehingga beriklim tropis, mengandalkan pertanian sebagai sama-sama lumbung padi ASEAN, dan keduanya juga beragama Buddha. Kemudian perbedaannya, kalau Thailand itu berbentuk kerajaan, Vietnam itu negara republik sosialis. Kemudian Thailand tidak pernah dijajah, Vietnam adalah bekas jajahan Prancis. Suhu udara lebih sejuk di Thailand karena banyak pegunungan. Vietnam pun juga begitu banyak pegunungan. Tetapi lebih hangat daripada Thailand karena dia mempunyai pantai dan delta-delta. Ya. Nah, anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Marilah kita selalu menjaga kebersihan, karena kebersihan itu bagian dari iman. Sampai jumpa, salam hangat dari Pak Wargito. Jangan lupa ini dipelajari dengan baik, dicatat. Jika ada hal-hal yang kurang dimengerti atau dipahami, silahkan ajukan pertanyaan ke Pak Guru. Baik, salam.